Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putra. Pemirsa, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati kerajaan Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu Paten Gajah Mada dipanggil untuk menuju ke Mojopahit. Setelah didampingi oleh 4 prajurit Bayangkara, dikawal oleh 4 prajurit Bayangkara, yaitu Lembu Pulung, Gajah Enggon, Jayabaya, Bayangkara, Riung Samudro, dan Gajah Geneng. Maka sampailah Gajah Mada di ibu kota kerajaan Mojopahit. Setelah itu langsung saja menghadap, diterima Gajah Mada oleh Ibunda Gayatri, dan di situ sudah duduk Sri Gitarja sebagai Ratu Mojopahit dan didampingi oleh ibu ratu yang lain. Oleh sebab itu Gajah Mada langsung menghadap, dan saat menghadap, yang memimpin rapat ini tidak lain adalah Sri Gitarja, yaitu Ratu Tribono Tunggadewi. Wahai Paman Patih, Hamangkubumi Gajah Mada, bagaimanakah? Apakah semua persiapan yang sedang berjalan di area pertempuran sudah dalam keadaan siap? Oleh sebab itu, Paman saya hadirkan untuk memberikan keterangan, karena aku adalah Panglima tertinggi, sehingga aku harus mengetahui mulai dari awal hingga perjalanan, dan akhirnya nanti pertempuran itu akan berlangsung, dan menang atau kalah itu nanti kita tentukan. Terima kasih Ratu Majapahit Tribono Tunggadewi. Di dalam perjalanan, bahwa pasukan Mojopahit ini karena menggunakan strategi supet murang, maka aku perintahkan Rakembar yang didampingi oleh Senopati Ikal Dikalandang dan Senopati Jabung Tarewes. Maka pasukan Sapu Bayu ini berjalan dari Pasuruan sampai ke Probolinggo, dan akhirnya nanti ngepos pada suatu tempat dan menguasai jalan di pesisir. Dan ini merupakan sebuah pancingan yang mana pasukan lawan akan tertuju ke arah itu, karena aset jalan yang paling bagus menuju ke Sadeng dan ke Keta adalah jalur pantai. Oleh sebab itu, ini merupakan sebuah kecohan agar musuh ini terfokus, tertuju kepada pasukan yang bergerak dari Pasuruan menuju ke Probolinggo. Dan kemudian pasukan yang kedua, supet kurang yang kanan, yaitu pasukan Jolopati yang dipimpin oleh Senopati
Haryotolen. Ini bergerak dari Malang menuju Lumajang sampai ke Jember, kemudian nanti belok ke kiri menuju ke Probolinggo dan nanti ke Bondowoso, dan akhirnya nanti pos pertahanan Kerajaan Majapahit, yang mana pasukan ini merupakan pasukan inti yang terbesar dengan jumlah kurang lebih 5.000 prajurit, maka berada di Bondowoso. Oleh sebab itu, di dalam penyerbuan ini sudah menggunakan kata sandi, yaitu Bagaskoro, Panjer Kawurian, Sanis Coro Baik. Artinya, Gusti Putri, penyerbuan ini serentak akan dilaksanakan pagi hari saat matahari sudah mulai terbit sampai dengan matahari menyinari dunia, dan setelah itu harinya sudah ditentukan, yaitu Sabtu Pahing, Sabtu Legi. Kemudian Kanjeng Putri, sebagai strategi yang sangat rahasia, yaitu akan diberangkatkan 50 orang untuk masuk ke Kedah dengan menggunakan jalur bagian selatan. Mereka di sana tidak seperti prajurit. Mereka adalah orang-orang yang menyamar, kemudian dibekali dengan minyak-minyak mentah yang langsung di bawah pimpinan Lembu Pulung. Oleh sebab itu, karena Lembu Pulung mendapatkan tugas khusus dan membawa 50 orang prajurit elit, oleh sebab itu saya mengusulkan agar Lembu Pulung dinaikkan pangkatnya menjadi senopati, sehingga misi rahasia yang dipimpin oleh Lembu Pulung yang bergerak mulai dari Malang, kemudian Lumajang, Jember, kemudian terus menuju ke selatan, kemudian nanti berbelok ke kiri, dan nanti akan ngepos di sebuah dukuh namanya Dukuh Lewong. Kebetulan ada prajurit yang ikut, dan orang-orang dari prajurit Bayangkara yang banyak berasal dari Liwung, terutama adalah Macan Liwung, adalah orang yang berasal dari sana. Oleh sebab itu dia sangat menguasai medan, dan nanti dari Lewong ini kemudian bergerak menuju ke utara dan berbelok ke kanan, dan itu nanti setelah sampai di tebing-tebing yang sangat tinggi dan jalannya memang sangat sulit. Kesulitan itu masih ditambah dengan kesulitan membawa minyak-minyak mentah. Oleh sebab itu, hanya prajurit-prajurit pilihan yang bisa melaksanakan. Dan mereka dengan menyamar sebagai petani, peternak, dan mereka akhirnya nanti menyusup ke jantung pertahanan mereka, dan rencananya adalah membakar mereka, membakar rumah-rumah yang ada di sana, membakar barak-barak di sana, termasuk perbekalan makan yang ada di sana dihabisi dan dibakar. Dengan demikian, Kanjeng Putri, runtuhlah mental mereka karena benteng pertahanan mereka sudah terbakar. Itu adalah rencananya. Oleh sebab itu, mohon petunjuk selanjutnya. Tiba-tiba Bunda Gayatri, ibu dari Ratu Tribono Tunggadewi, bertanya,
Gajah Mada, saya, Kanjeng Putri, Kanjeng Ratu, aku mendengar bahwa ada prajurit yang tidak disiplin. Mereka seenaknya melakukan penyerbuan tanpa mengindahkan instruksimu. Itu sangat berbahaya. Memang setiap orang punya masalah pribadi, tetapi kalau sudah di dalam pertempuran seperti ini, tidak ada orang yang membenci sesama prajurit. Oleh sebab itu, aku menyarankan kepada Ratu Tribono Tunggadewi untuk menghindari terjadinya prajurit-prajurit tidak patuh kepada perintah dari Mahapatih Gajah Mada. Oleh sebab itu, kamu harus berangkat dan didampingi oleh Patih Gajah Mada dan dikawal oleh Gajah Enggon sebagai Senopati Bayangkara. Tunjukkan bahwa kamu adalah seorang raja wanita yang perkasa, sehingga mereka tidak meremehkan kalau Majapahit sekarang menjadi lemah karena rajanya adalah seorang wanita. Tunjukkan bahwa Majapahit walaupun dipimpin oleh raja wanita, tetapi tetap perkasa. Oleh sebab itu, berangkatlah kamu bersama Gajah Mada dan Gajah Enggon. Terima kasih, Bunda Ratu Gayatri. Mada, persiapkan, karena saya akan mengikuti menuju ke medan laga untuk ikut langsung di dalam pertempuran itu. Baiklah, Kanjeng Ratu Tribono Tunggadewi, akan saya persiapkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya setelah persiapan itu sudah rampung, maka Ratu Majapahit yang masih muda, cantik rupawan, dengan menggunakan baju zirah kuning keemasan, sungguh sebuah pemandangan yang sangat indah, karena setiap orang akan terpesona dengan kecantikan raja wanita yang perkasa. Kemudian dengan naik di atas punggung gajah dan diiringi dengan pasukan kavaleri 50 orang yang dipimpin oleh Gajah Enggon mengawal di bagian depan. Kemudian 50 prajurit Bayangkara mengawal di bagian belakang yang di bawah pimpinan Senopati Lembu Pulung. Oleh sebab itu, perjalanan ini setelah sampai di Jember, maka Lembu Pulung diperintahkan untuk membawa 50 prajurit itu menuju ke Dukuh Liwung yang tentunya melewati Jember ke selatan. Sedangkan Gajah Enggon dan Gajah Mada kemudian berbelok ke kiri karena yang dituju adalah dataran Bondowoso. Pemirsa dimanapun Anda berada, kehadiran dari Sri Gitarja disambut meriah oleh para prajurit-prajurit Majapahit, sehingga menimbulkan suasana semangat yang luar biasa. Dan setelah sampai di Bondowoso, kemudian membuat kemah-kemah karena menunggu hari yang telah ditentukan, yaitu Sabtu Legi, yaitu Sabtu Legi, dan juga menunggu bendera hijau untuk dinaikkan ke atas
Karena dengan bendera hijau dikibarkan, maka pertempuran itu tanda dimulai. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita ikuti perjalanan Lembu Pulung bersama Macan Liwung, Jayabaya, Bayangkara, Gajah Geneng yang menuju ke sebuah tempat yaitu Liwung. Pemirsa dimanapun Anda berada, Liwung, Macan Liwung adalah prajurit Bayangkara yang berasal dari daerah itu, sehingga sangat mengenal daerah itu. Sehingga setelah sampai di Dukuh Liwung, maka prajurit yang banyaknya 50 itu semuanya bekerja keras untuk membabat, yaitu bambu-bambu. Dipilihnya bambu yang lurus dan besar. Kemudian bambu-bambu itu dipotong-potong. Setelah itu di bagian tengahnya dihilangkan, yaitu buku-buku bagian dalam. Kemudian dibersihkan sehingga menjadi sebuah bumbu. Seakan-akan orang-orang di sana mengira kalau mereka bekerja itu untuk membuat bumbung-bumbung legit yang akan dikirim ke Mojokerto. Oleh sebab itu justru masyarakat di sana membantu para prajurit-prajurit itu, dan dipilihnya bambu-bambu petong yang besar. Kemudian bambu-bambu petong yang besar yang sudah dipotong-potong dan dibersihkan, kemudian dijemur. Sebelum dijemur, dipendam dulu ke dalam air sampai seminggu. Dan setelah bumbung-bumbung ini dipendam di dalam air, kemudian dijemur sampai kering. Untuk apa? Semuanya itu adalah sebagai persiapan, yaitu diisi dengan minyak-minyak mentah yang nanti akan dibawa, satu orang membawa 2 bumbung. Karena setelah sampai di tempat ini, maka prajurit ini akan menggeladi diri, karena medannya tidak mungkin dinaiki dengan kuda. Oleh sebab itu kuda-kuda itu ditaruh di Dukuh Liwung, dan kemudian mereka berjalan menuju ke Keta sampai berhari-hari sambil membawa kuda, yaitu 2 bumbung yang berisi minyak. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah sampai di perbatasan Keta, maka prajurit-prajurit ini sudah mulai menyebar, yaitu persepuluhan. Masing-masing orang membawa bumbung yang berisi minyak, dan masing-masing regu yang dipimpin oleh Macan Liwung 1 regu, Gajah Geneng 1 regu, kemudian Riung Samudro 1 regu, dan juga dipimpin oleh pimpinan semuanya, yaitu Lembu Pulung, termasuk Jayabaya, Bayangkara. Juga mereka masing-masing membawa 10 orang. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya mereka masuk ke Keta dengan menyamar, dan setelah itu menyembunyikan bumbung-bumbung yang berisi minyak itu pada suatu tempat. Kemudian mereka menyamar sebagai petani, sebagai pedagang, dan juga sebagai pekatik-pekatik yang merawat kuda-kuda yang ada di Keta. Kemudian mereka selalu mengirim kabar dari kelompok satu ke kelompok yang lain, kemudian memberitakan tentang keadaan situasi yang ada di tempat masing-masing bekerja. Kemudian mereka mengumpulkan jerami-jerami, kemudian menimbunnya di suatu tempat,
mengumpulkan ranting-ranting kering yang ditimbun di suatu tempat, sehingga pada saatnya nanti jerami-jerami yang sudah kering itu kemudian akan disebar seperti arus alur dari sebuah kali. Oleh sebab itu mereka siang dan malam bekerja untuk membuat parit-parit, yang mana parit-parit itu nanti diisi minyak-minyak mentah, kemudian di atasnya ditutup dengan jerami, dan ranting-ranting itu menyebar ke sepanjang di daerah kita. Dengan demikian tinggal menunggu hanya saja apabila nanti pertempuran sudah berkecamuk di bawah, yaitu di Sadeng, dan orang-orang kita sudah mulai turun menyerbu ke bawah. Setelah itu peluit dibunyikan, tanda dimulainya pembakaran semua yang ada di kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya benar yang terjadi. Pertempuran sudah dimulai di mana-mana. Orang-orang Sadeng dihadapi oleh Rakembar dan Senopati Kali-Kalanbang serta Senopati Jabung Tarewes. Mereka berhasil menyapu mundur terus ke timur dan ke selatan, sehingga seakan-akan mereka mundur untuk mempersatukan diri dengan pasukan kita yang sudah turun dari timur selatan itu menuju ke bawah. Dan kemudian pasukan gajah dari mereka maju di garis depan untuk menghalau pasukan-pasukan infanteri yang bergelombang dari arah utara timur. Dan demikian juga setelah mereka menghadapi pasukan yang dipimpin oleh Rakembar dan 3 senopati itu, mereka tidak sadar, orang-orang kita, kalau ada pasukan yang lebih besar lagi yang datang dari arah barat, dari arah darat. Dan mereka dengan begitu cepat kemudian menyapu pertahanan-pertahanan yang ada di tepi-tepi wilayah daerah ibu kota kita. Dan akhirnya sebagai pamungkasnya, sebuah kebakaran hebat terlihat sampai jarak jauh. Hampir seluruh kota terbakar. Luar biasa. Akhirnya pasukan kita dan Sadeng terus mundur karena melihat api begitu besar yang ada di markasnya, dan mereka pasti khawatir bahan-bahan makanan harta-harta benda yang ada di sana. Akhirnya mereka mundur terus menuju ke tempat pembakaran. Jadi akhirnya yang terjadi, semua hanya tinggal puing-puing saja, dan kerajaan Mojopahit dengan mudahnya mengalahkan mereka. Dan bagi mereka yang sempat menyelamatkan diri, mereka lari kocar-kacir, lari tunggang langgang. Ada yang naik perahu, naik kapal untuk pergi entah kemana. Dan mereka-mereka yang menyelamatkan diri, banyak yang masuk ke hutan. Dan akhirnya kemenangan dari sebuah pertempuran Sadeng dan Diketa ini mengangkat nama seorang raja wanita yang gagah perkasa. Dan setelah itu bendera hijau diturunkan. Kemudian
diganti dinaikkan bendera Bulog dan pertempuran, penumpasan, pemberontakan yang ada di Sadeng dan di Keta berakhir dengan membawa duka nestapa pilu yang mengerikan karena peperangan bukan solusi yang terbaik, tetapi perang adalah sebuah keterpaksaan untuk mempertahankan jati diri dan harga dari sebuah kedaulatan dari sebuah negara. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki keyakinan dan memiliki sebuah tujuan, kekalahan merupakan keberhasilan yang tertunda. Oleh sebab itu, pemberontakan Sadeng dan Keta bukanlah untuk yang terakhir. Oleh sebab itu, Mojopahit harus selalu siap sedia untuk menghadapi para pemberontak-pemberontak yang ingin meruntuhkan kejayaan kerajaan Mojopahit. Dan terus diwaspadai, karena pengalaman membuktikan bahwa pemberontakan demi pemberontakan itu masih ada sambung rentengnya dengan pemberontakan-pemberontakan sebelumnya. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Bagaimanakah kiprah dari Sri Gitarjo yang sudah bergelar Ibono Tunggadewi, Jaya Wisnuwardana, dan didampingi oleh seorang tokoh yang memiliki visi dan pemikiran yang jauh ke depan untuk bisa memajukan kerajaan Mojopahit dan bercita-cita tinggi untuk mempersatukan Nusantara, untuk mempersatukan semuanya dan menjaga perdamaian agar tidak terjadi peperangan. Peperangan hanya keterpaksaan. Peperangan adalah untuk mempertahankan diri. Apabila mereka diajak untuk bersatu, diajak untuk menyatukan kedaulatan itu, kedaulatan Mojopahit, tetapi mereka melakukan tindakan-tindakan yang justru malah menimbulkan perpecahan dan menimbulkan keresahan, maka tidak ada jalan lain yang ditempuh oleh Gajah Mada kecuali menumpas mereka sampai ke akar-akar. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Tunggu cerita berikut. Sampai di sini akhir kalam dari Taufik Budaya. Waridawardaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.